Di media sosial, kita bisa kelihatan aktif, kita bisa balas chat dengan cepat, dan juga kita bisa terlihat percaya diri. Tapi, terkadang kita bahkan lebih berani bicara di chat daripada bicara langsung. Ketika harus berhadapan secara langsung, seperti saat diskusi kelas atau presentasi, kita sering bingung harus mulai dari mana. Fenomena ini banyak dialami oleh mahasiswa. Dalam psikologi komunikasi, kondisi ini sering berkaitan dengan kecanduan atau adiksi internet. Bukan hanya soal durasi penggunaan internet, tetapi soal ketergantungan emosional pada ruang digital. Ketika internet menjadi tempat utama untuk merasa aman, didengar, dan juga diterima. Saya Faris Putra Rinaldi dengan NIM 24108620119. Dan di video ini, saya akan membahas fenomena adiksi internet pada mahasiswa dan bagaimana hal tersebut memengaruhi cara kita berkomunikasi serta memandang diri sendiri. Pada awalnya, internet itu diciptakan untuk memudahkan komunikasi. Kita bisa mengirim pesan tanpa harus bertemu secara langsung. Namun, seiring berkembangnya media sosial ini, internet itu tidak lagi hanya berfungsi sebagai alat komunikasi. Internet itu juga bisa menjadi ruang untuk menampilkan diri. Di media sosial ini, kita bisa memilih apa yang ingin dilihat oleh orang lain. Kita memilih foto terbaik, kata-kata yang sudah dipikirkan, dan juga momen yang terlihat paling baik. Jarang sekali kita menampilkan rasa ragu, kecemasan, ataupun kegagalan. Karena semua itu bisa diatur, komunikasi digital pun terasa menjadi lebih aman. Tidak ada tatapan langsung, tidak ada reaksi spontan, dan juga kita punya waktu untuk berpikir sebelum merespon. Hal inilah yang membuat banyak mahasiswa lebih nyaman berkomunikasi di dunia digital dibandingkan di dunia nyata. Fenomena ini dapat kita amati dalam kehidupan mahasiswa sehari-hari. Banyak mahasiswa yang aktif sekali di media sosial, namun cenderung pasif saat mereka berkomunikasi tatap muka. Nah, di grup chat mereka itu cepat merespon dan terlihat sangat komunikatif. Namun, saat diskusi langsung di kelas, mereka lebih cenderung memilih diam. Ini bukan karena mereka tidak punya pendapat, tetapi karena komunikasi langsung itu terasa lebih berisiko secara psikologis. Di dunia nyata, ucapan itu tidak bisa dihapus, dan ekspresi itu tidak bisa kita edit. Selain itu, dari pengamatan, ketika akses internet terganggu, sebagian mahasiswa itu menunjukkan rasa gelisah, cemas, dan juga sulit untuk fokus. Yang dimana hal ini menunjukkan bahwa internet itu tidak hanya menjadi alat bantu, tetapi sudah menjadi kebutuhan emosional. Nah, dalam psikologi komunikasi, fenomena ini dijelaskan melalui konsep self-presentation. Apa sih itu self-presentation? Jadi, self-presentation itu adalah cara seseorang menampilkan dirinya agar dia itu diterima oleh lingkungan sosial. Media sosial itu memberikan ruang besar untuk mengatur proses ini. Mahasiswa dapat mengontrol kesan, membangun citra diri atau yang kita kenal dengan personal branding, dan juga menyesuaikan diri dengan ekspektasi sosial. Konsep ini juga kita kenal sebagai impression management. Masalahnya, ketika proses ini dilakukan secara terus-menerus, muncul jarak antara diri yang kita tampilkan dengan diri yang sebenarnya. Pada tahap tertentu, penggunaan internet itu tidak lagi bersifat pilihan, tetapi menjadi kebutuhan emosional. Inilah salah satu ciri awal dari adiksi internet. Ketika jarak antara diri online dan diri nyata semakin jauh, maka muncullah ketegangan psikologis, di mana seseorang itu merasa harus terus menjaga persona digital yang sudah dia bangun. Ia takut jika dirinya yang asli tidak diterima seperti versi online dari dirinya. Kondisi ini kita sebut sebagai disonansi identitas, di mana individu itu berada di antara dua versi diri dan kesulitan untuk merasa utuh. Alih-alih merasa nyaman, mereka justru akan merasa tertekan. Nah, selanjutnya kita masuk ke dampak psikologis dari adiksi internet. Adiksi internet itu seperti yang kita tahu pasti banyak memiliki dampak psikologis. Salah satunya itu adalah kelelahan emosional. Individu itu merasa harus selalu siap tampil, selalu menjaga citra, dan juga selalu terlihat baik.
Ketika kita tidak online, muncullah rasa cemas dan juga rasa tidak nyaman. Padahal, komunikasi seharusnya menjadi ruang aman untuk kita saling memahami, bukan ruang tekanan. Jika kondisi ini kita biarkan, seseorang itu dapat merasa kosong, meskipun terlihat aktif secara sosial. Nah, jadi pesan dari video ini adalah, internet itu bukan sesuatu yang sepenuhnya salah, namun kita perlu lebih sadar lagi dalam menggunakannya. Mengurangi ketergantungan internet bukan berarti menjauhinya, tetapi menggunakannya secara sehat. Dan juga, memberi ruang bagi diri sendiri untuk tidak selalu tampil sempurna adalah bagian dari komunikasi yang sehat. Komunikasi yang jujur, baik secara online ataupun offline, membantu kita merasa lebih terhubung sebagai manusia. Karena pada akhirnya, hadir sepenuhnya di dunia nyata sama pentingnya dengan eksis di dunia digital. Demikian materi yang dapat saya sampaikan mengenai fenomena adiksi internet dan juga dampaknya terhadap komunikasi serta identitas diri mahasiswa. Semoga video dari saya ini dapat menambah pemahaman kita tentang pentingnya menggunakan internet secara sehat dan juga sadar. Sekian dari saya, terima kasih.